Skenarionya berantakan akibat ulah hakim tegas dan cerdas. Diduga Sambo DKK cari cara untuk singkirkan hakim tersebut. Benarkah? Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Pihak terdakwa pembunuhan Brigadir J atau Yosua, baru-baru ini, Kuat Ma'ruf laporkan para hakim dalam sidang kasus tersebut. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Irwan Irawan selaku pengacara Kuat. Laporan ditujukan pada Komisi Yudisial, KY, dan Mahkamah Agung, MA. Adapun alasannya adalah dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Dengan ini perkenan melaporkan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana dengan register 800 PIT, B-2022-PN.JKT, sel, tulis aduan Irwan, dikutip dari Kompas. Pihak Kuat Ma'ruf mengatakan, hakim dalam persidangan diduga melanggar etika, dan tersiar secara luas melalui media. Sikap dan perilaku hakim yang diduga melanggar etika sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah disiarkan secara luas dan dipublikasikan di sejumlah pemberitaan media, kata Irwan. Sebagai informasi, hakim beberapa kali menyebut Kuat menyampaikan keterangan bohong terkait rangkaian pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdy Sambo DKK. Sehubungan dengan itu, ahli hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, UAI, Profesor Suparji Ahmad ikut berkomentar akan hal tersebut. Menurut dia, perkataan itu dinilai bukan sebuah pelanggaran kode etik. Menurut saya tidak bisa dikualifikasi pelanggaran kode etik, kepada wartawan. Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022. Menurut Suparji, kalimat "kalian buta dan tuli" itu muncul sebagai bentuk agar terdakwa berkata jujur. Hal itu selaras dengan tugas hakim yakni menggali fakta yang sebenarnya. Kalau sekiranya ada kalimat atau kata yang secara logika tidak masuk di nalar, maka tugas hakim adalah tidak sekedar mendengarkan saja, tetapi harus menggali. Nah, salah satu cara menggalinya mengeluarkan kalimat-kalimat itu supaya hati nuraninya terbuka, kata Suparji. Ia menegaskan sekali lagi perkataan hakim soal "kalian buta dan tuli" bukan merupakan pelanggaran kode etik. Kebenaran pidana itu kan kebenaran yang real. Maka kalau tidak bersesuaian dengan logika, tidak bersesuaian dengan saksi yang lain dan alat bukti yang lain, maka hakim jika melihat ada indikasi ketidakbenaran yang disampaikan maka berusaha untuk menggali tersebut, imbuh Suparji. Dihubungi terpisah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyebut sebaiknya persidangan kasus Brigadir Yosua selanjutnya dipimpin hakim yang berbeda. Proses persidangan tetap berjalan, dan sebaiknya ketua pengadilan mengganti hakim tersebut untuk tidak menjadi ketua majelis, jelasnya. Berikut beberapa pernyataan majelis hakim yang dituangkan dalam pelaporan pihak Kuat Ma'ruf ke KY dan MK. Tapi kalian karena buta dan tuli, maka saudara tidak melihat dan tidak mendengarkan itu yang ingin saudara sampaikan, kata hakim. Saudara ini sudah disuruh membunuh, masih disuruh mencuri pun masih saudara lakukan. Tadi saudara disuruh membunuh tapi saudara tidak mau kan? Tapi sekarang disuruh mencuri mau, kata hakim. Petik 2. Atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini semenjak di Magelang, kata hakim. Ini kan keanehan-keanehan yang kalian gak. Perencanaan itulah yang saya bilang. Sebenarnya gini loh, saya sampaikan sama dengan saudara Ricky tadi. Saya tidak butuh keterangan saudara. Saudara kalau mengarang cerita sampai tuntas, kata hakim. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel Apinfo.